Shalom, selamat pagi, Happy Short Family. Berjumpa kembali dalam renungan harian Short Generation. Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Berikan kami menjadi hati kami itu sebagai tanah yang siap ditaburi setiap firman Tuhan, dan firman-Mu itu mau menjadi rema dalam hidup kami. Berikan kami hati yang fokus, biar ini boleh menjadi berkat buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini sharing firman Tuhan, saya akan beri judul itu comfort zone, artinya zona nyaman. Comfort zone atau zona nyaman itu adalah hal yang diinginkan semua orang yang hidup tentunya. Seperti contoh ya, itu tuh contoh comfort zone yang saya maksud adalah seperti ini. Banyak anak muda zaman sekarang itu lebih ke arah mereka bilang financial freedom, artinya mereka tuh bebas secara finansial. Dan ini merupakan salah satu comfort zone yang cukup mendunia ya. Jadi setiap kita pasti menginginkan financial freedom gitu kan. Nah, sementara kita ini kadang tidak mengetahui bahwa di dalam comfort zone sendiri itu terdapat sekali hal-hal yang sangat mungkin berbahaya. Apa itu contohnya? Saya akan ceritakan dulu sebuah kisah buat Bapak Ibu sekalian. Ceritanya itu adalah cerita tentang seekor monyet. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, itu ada cerita seekor monyet yang dia awalnya ada di bawah. Nah, terus tiba-tiba dia berusaha manjat naik ke atas, ya kan, ke atas pohon yang tinggi. Dia naik, ya kan, sesekali ada angin bertiup, dia pegangan, dia naik lagi. Ada angin bertiup, dia pegangan, dia naik lagi. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagi dari gini, ketika dia sampai di puncak atas pohon tersebut, sang monyet ini merasa karena dia bisa melihat dari ketinggian, karena dia bisa melihat hal-hal yang indah dari ketinggian itu, dia bangga. Monyetnya merasa bangga lah, wow, aku bisa lihat ini, bisa lihat itu, ya kan. Tapi dalam ketinggian, dia berada di puncak pohon, lalu ada angin yang begitu kencang sehingga monyet itu harus berpegangan erat sama dahan pohon. Waktu berlalu, ya kan, waktu berlalu sehingga satu saat ketika dia udah merasa capek, dia mulai agak tenang gitu kan. Terus dia mulai menikmati, wah mantap banget nih di atas bisa ngelihat segala sesuatu, ya kan. Nah, terus akhirnya datanglah angin sepoi-sepoi. Ketika dia berada di dalam comfort zone, artinya ketika dia berada dalam ketinggian yang lumayan di atas pohon, dia bisa melihat segala sesuatu dan dia mulai merasa, wow, saya ini menikmati banget loh. Saya menikmati banget ada di atas ini, ya kan, di atas pohon. Saya bisa melihat orang lain. Mungkin analogi seperti itu. Jadi monyet ini bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan baik karena dia berada di puncak atas. Tapi lain halnya ketika angin kencang itu datang, dia berpegangan erat sama dahan pohon. Lambat laun, angin kencangnya udah mereda diganti dengan angin sepoi-sepoi. Angin dimana kita merasa tuh enak, dan monyet itu merasa sejuk lah ya, angin sepoi-sepoi kan. Tanpa terasa, ketika angin sepoi-sepoi itu datang, monyet ini tidak berpegang pada dahan. Monyet ini gak berpegangan lagi sama dahan pohon itu, sehingga gubrak, jatuh. Bapak Ibu, berapa banyak yang dari cerita ini yang saya mau ambil hikmahnya adalah seperti ini. Berapa banyak kita yang pertama kali kita berjuang keras untuk mendapatkan segala sesuatu. Benar ya? Apakah kita akan mendapatkan merasa untuk mencukupi, ya kan? Kita bekerja dan bekerja. Sampai kita punya goals, ya kan? Saya pengen punya ini nih Tuhan, ya.
saya bekerja lebih giat lagi, saya ini itu, saya akan, pokoknya dalam keadaan itu tuh saya akan berusaha semaksimal mungkin. Sampai suatu titik Tuhan izinkan kita ada di atas puncak karir mungkin. Sampai suatu titik kita ada di kondisi yang cukup nyaman, kondisi yang cukup semuanya memadai, serba ada semuanya, ya kan? Tapi tahu nggak, justru dalam kondisi kayak gini, orang itu mudah jatuh. Kenapa saya bilang mudah jatuh? Karena kenyamanan itu yang membuat kita mungkin bagi beberapa kita gitu, saya udah bisa ini, saya udah bisa menghasilkan A, saya bisa menghasilkan B dari jerih payah saya mau menikmati. Tidak salah menikmati. Tapi masalahnya kadang kita itu suka kebablasan. Menikmati hal-hal yang harusnya kita nikmatin. Tapi karena kita sungguh-sungguh menikmati, akhirnya kita melupakan hal-hal yang urgent, hal-hal yang krusial. Kita bisa meninggalkan ibadah waktu hari Minggu, ya kan? Kita karena ini kan zamannya online kan, saya jalan-jalan dulu deh, ya kan? Kan saya udah kerja capek nih, ya. Saya mau menikmati lah, saya ibadah masih bisa online lah, gitu kan? Nah, bahayanya ketika kita berada dalam zona nyaman ini bahaya kelihatannya simple. Ini bahaya mungkin nggak akan berasa sama kita yang sedang ingin menikmati hidup. Tapi tahu nggak, hal ini saya diingatkan ini bukannya gimana? Jadi gini, saya dapat hal ini itu waktu saya kebangun itu jam 2 pagi. Waktu suruh bawain sharing, saya bagi hal ini karena saya bilang, waduh Tuhan mau bawain apa lagi kan? Saya berusaha mencari. Terus saya mau nanya, mau bawain apa ya? Kok nggak dapat gitu. Tapi jam 2 itu saya bangun, ya kan? Terus saya diingetin. Kenapa saya dibangunin jam 2? Karena jam 2 itu biasanya kita tuh waktunya enak-enak tidur. Saya dibangunin tuh waktu zona nyaman saya tidur. Tapi saya dibangunin, ya kan? Saya bilang, Tuhan mau kok bangun gitu, maksudnya mau bawain apa? Terus ya apa yang saya dapat gini. Ini loh, bangun dari zona nyaman. Buat saya pribadi ketika saat itu saya ngalamin bangun dari tidur saya, di mana jam-jam tidur itu buat saya tuh enak banget, jam 2 pagi. Tapi ya saya diingatkan seperti itu. Bangun. Jangan terlalu di zona nyaman, karena ini berbahaya. Nah, terus saya bilang gini, saya dapatkan, cerita tentang kisah tentang monyet gitu kan. Saya barusan cerita sama Bapak Ibu, tapi saya diingatkan lagi. Jadi ini tuh kesaksiannya nyambung dari yang 2 minggu lalu saya bawain sharing. Itu tuh gini, waktu saya cerita tentang gigi saya, waktu saya ke dokter gigi, setelah saya ditambal, saya berpikir, oke, selesai ya kan, selesai nih, aman gitu kan, saya udah nggak sakit-sakit lagi kan, udah nggak berasa nyut-nyutan lagi, saya udah enak lah, aman sentosa. Tapi ingat, hal ini saya diingetin Tuhan, ingat gak dokternya ngomong apa? Saya pikir, oh iya dokternya ngomong, jangan lupa 2 minggu lagi balik. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu gak, kenapa saya gak balik? Saya gak balik ke dokter itu karena saya merasa nyaman. Saya udah gak berasa gigi saya sakit, saya udah gak berasa nyut-nyutan lagi, saya udah gak berasa apa-apa. Saya makan aja ya, makan yang manis, makan yang ini, pokoknya happy dah, makan semua kan. Justru saya diingetin, kelihatannya sepele. Saya diingetin, karena 2 minggu setelah kejadian itu saya di dokter dia bilang, jangan lupa ya Pak, 2 minggu lagi balik buat continue lagi nih perawatan gitu kan. Tapi saya nggak balik, saya pikir sudahlah, saya udah nyaman, saya udah bisa makan ya, saya udah nggak sakit. Tuhan ingetin lagi, Tuhan ingetin itu mau bagiin buat saya sempat mikir, Tuhan tuh ingetinnya kenapa ya, apa emang saya harus balik ke dokter lagi ya kan? Tapi Tuhan mau bagi kayak gini, maksudnya yang saya dapat impresinya kayak gini.
ketika dokter itu bicara sama saya untuk balik, itu buat saya pribadi, itu sama ketika kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang dulunya kita mungkin ekonominya biasa, terus Tuhan berkatin, ya kan? Pernah gak kita berpikir gitu? Waktu susah nih, waktu kita ada di zona merah atau gak aman, kita berdoanya kenceng. Tuhan tolong, Tuhan gini, Tuhan gitu. Tapi ketika Tuhan berkatin, jebret. Emang waktunya Tuhan berkatin, kita lupa loh. Kita lupa kalau siapa yang memberi berkat. Istilahnya Tuhan yang memberi berkat kita lupa, ya kan? Kita lebih fokus ke sama berkatnya. Sudahlah, saya udah nyaman nih, ya udah punya aset lah, saya udah punya account saya bagus di bank, ya kan? Saya punya mobil, saya punya keluarga, saya punya rumah yang baik. Sudahlah, apalagi ibadah gitu-gitu aja. Tapi yang saya diingetin, hati-hati. Karena kenapa? Yaitu, saya ketika kalau nggak salah beberapa hari yang lalu sebelum saya suka, jadi kejadiannya karena gigi saya nih, saya selalu dapat inspirasi nggak tahu kenapa dari gigi saya. Dari dokter ngomong 2 minggu, ya kan, terus saya abaikan karena saya pikir saya nggak ada masalah, saya aman gitu kan. Nah, saya suka pegang gigi saya pakai lidah, gitu kan. Nah, terus saya merasa, loh kok ini tambelannya kayak bolong lagi, maksudnya tambelannya kayak melepas ke dalam gitu kan. Waduh, saya mulai worry lagi, saya mulai khawatir. Aduh Tuhan, jangan-jangan nanti ini lagi nih, terus sakit lagi ya kan. Nah di situ Tuhan ingetin, itulah kenapa kita sebagai anak Tuhan kadang ketika kita ada di zona nyaman, kita harus ingat apa yang menjadi setiap kewajiban kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dokter itu bilang suruh saya balik 2 minggu kemudian, harusnya saya balik. Tapi kadang kita nih sebagai manusia suka mengkel gitu. Sudahlah, nggak usah, aku udah baik-baik aja kok. Saya udah baik-baik aja, saya nggak sakit lagi. Saya diingetin hal ini tuh sepele. Hal sepelenya buat saya gini loh. Kalau saya berandai-andai gitu, misalkan anggap lagi nih, itu dokter gigi kayak Tuhan. Hidup kita nih kayak saya nih. Saya sakit, saya datang, terus Tuhan sembuhin, ya kan? Terus Tuhan bilang, jangan lupa balik ya. Nah, terus sekarang ini, karena saya udah nyaman, saya nggak balik. Sampai satu saat saya mulai takut lagi. Wah nanti jangan-jangan ini lagi, itu lagi. Akhirnya saya baliknya dengan karena ketakutan. Dan yang saya bilang gini, yang saya dapat, jangan karena segala sesuatu kamu takut, tapi jadikanlah itu kesadaran bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita harusnya sadar siapa kita, apa yang harus kita lakukan. Baiklah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya dapat hal ini kembali lagi buat Bapak Ibu semua, bukan dengan apa yang saya bisa, tapi saya diingatkan kembali, mari kita, buat semua kita, apapun kondisi kita saat ini, pagi hari ini, baik kita ada di ujung kesuksesan kita, baik kita ada di lembah kekelaman, baik kita lagi ada di dalam perjalanan menuju kesuksesan, ingat Tuhan. Artinya apa? Kita harus berwaspada di dalam zona aman. Karena apa yang menurut kita zona aman, itu belum tentu aman buat secara rohani kita. Kalau kita berdoa Tuhan berkatin, selama hidup kita benar pasti Tuhan berkatin. Tapi Tuhan ingatin, hati-hati dengan kenyamananmu. Karena kenapa? Saat kita nyaman, hal yang sepele pun bisa menjatuhkan kita dengan mudah. Ayat firman Tuhannya saya akan bacakan ada di dalam, bentar ya. Ayat firman Tuhannya ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Biarlah kita sebagai anak Tuhan pagi hari ini, siapapun kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita cross check hati kita lagi, mari kita bangkitkan iman kita lagi. Jangan terlena oleh zona nyaman. Jangan kita
terlalu menikmati. Karena kenapa? Kita akan jatuh bukan badai yang besar, angin yang besar. Tapi orang bisa jatuh karena angin sepoi-sepoi. Biarlah firman Tuhan sharing hari ini kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buat saya pribadi, kita makin maju di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada segala sesuatu yang kebetulan. Kami tahu siapapun kami pagi hari ini, biarlah firman-Mu ini, sharing firman ini boleh memberikan kami kekuatan baru, boleh memberikan kami warning, supaya kami lebih waspada lagi, supaya kami tidak terkena angin sepoi-sepoi. Kenyamanan itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Karena kami tahu waktu-Mu sudah dekat Tuhan. Ajarlah kami mempersiapkan hidup kami secara pribadi. Bukan saat kami bertemu ibadah, tapi saat kami berada sendiri di rumah, saat kami bekerja, Tuhan tolong biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami serahkan hidup kami mulai pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.